Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang saya cintai, dalam masa pandemi ini sangat luar biasa sekali dalam pembelajaran. Baik, akan bisa maksimal untuk menampilkan video-video pembelajaran untuk bab 2 subbab 2, yaitu tentang kapasitor. Tentang kapasitor nanti akan saya tampilkan PPT. Tolong dicatat dan tanda tanya dikumpulkan di Classroom. Sifatnya wajib, ya. Kemudian di sini adalah ada nanti akan kita dapatkan Classroom, ya. Yaitu adalah di learning. Ini akan saya upload di learning, yaitu adalah physical learning, ya kan. Nanti akan kita pelajari hukum kolom, medan listrik, menghitung kuat arus dan energi. Kemudian ini adalah hukum kolom kemarin, medan listrik kemarin, menghitung kuat listrik juga sama. Kemudian sekarang adalah kapasitor. Apa sih pengertian kapasitor? Oke. Kapasitor itu apa? Kapasitor kalau misalkan Mas Mbak lihat di TV yang zaman dulu, di belakangnya itu ada tabung warna biru atau merah atau apa yang ada coret-coretnya. Dan maka di situ itulah yang namanya kapasitor, ya kan? Kapasitor tujuannya untuk apa? Menyimpan arus listrik, menyimpan muatan listrik. Lah, kemudian juga di mobil-mobil itu di Twitternya itu dikasih itu juga, yaitu kapasitor. Tujuannya apa? Untuk mengurangi noise sehingga muatan. Itu adalah fungsi-fungsi dari kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Satuannya farad. Simbolnya C besar, oke. Dan karena satuannya kecil banget muatannya, maka ada mili, ada mikro, ada nano, ada piko. Mili 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6, kemudian nano 10 pangkat min 9, dan piko 10 pangkat min 12. Oke. Memuati kapasitor atau muatan kapasitor, kita kapasitor ada dua, ya. Ada dua kaki, yaitu yang kapasitor yang satuan adalah misalkan ada dua kaki, yaitu positif dan negatif, dan satuannya farad. Persamaannya C sama dengan Q per V. Q adalah muatan, V adalah beda potensial. Oke. Nah, muatan dari kapasitor atau Q itu berarti sama dengan C kali V. Oke. Nah, ini adalah bentuk dasar kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajarnya adalah muatan bola. Kemarin ya sudah diajarkan, ya. Kapasitor bola. Ini ada isolator. Isolator itu adalah yang tidak mengantarkan arus listrik. Kemudian ada positif negatif, maka kapasitor ini adalah C itu sama dengan epsilon 0 A per D. Kembali ingat, ya, C sama dengan epsilon 0 A per D. Saya harapkan ingat, ya. Oke, ini adalah misalkan kita lagi. Nah, maka kapasitor itu adalah luas keping dan jarak kedua muatan atau D yang tadi, ya kan. Berarti kapasitas kapasitor ditentukan oleh ukuran fisik, sehingga semakin besar fisiknya kapasitasnya akan semakin besar. Oke, ya. Di dalam sound system yang dipakai untuk orang-orang hajat, di belakangnya itu ada muatan yang gede banget, yang ada kotak seperti tabung besar, ya kan, sekitar diameter 20 cm atau berapa. Itu juga merupakan kapasitor. Untuk apa? Suara bassnya biar semakin tinggi. Kan ini adalah V sama dengan K Q per R, atau bisa kalau kemarin dituliskan K itu adalah epsilon 0, ya kan. Berarti C sama dengan Q per V, maka kita jadikan seperti ini. Oke, bolong konduktor. Kapasitor dan potensial gabungan. Berarti kapasitor tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada digabung, ditambahkan, ya kan. Ini adalah C1, C2, maka dia akan masuk ke dalam sana, yaitu penggabungannya. Kita masuk lagi, sehingga gabungannya adalah Q1 ditambah Q2 itu sama dengan Q1 aksen ditambah Q2 aksen, penggabungannya, ya. Muatan listrik tidak dapat hilang, kan? Jumlah muatan sebelum dan digabung sama dengan muatan setelah
gabung, sehingga V gabungannya itu sama dengan C1 kali V1 sama dengan plus C2 per V2 per C1 plus C2 apabila C-nya itu digabung muatan 1 dengan muatan yang kedua C-nya. Nah, di sini adalah sehingga kita mendapatkan bahwa C gabungan adalah C1 ditambah C2. Nanti di sini C1 ditambah C2. Oke, ini contohnya adalah kapasitas lempeng sejajar nih. Ya kan, kapasitas lempeng sejajar, keping sejajar dengan dia muatannya A di sini ya. Ini ada katoda, ada anoda, kutub negatif positif ya kan. Dielektrik ya, katoda negatif, kemudian anoda positif ya. Maka dia akan dari positif ke negatif dielektrikum. Dielektrikum itu apa? Yaitu terserah dari bahan yang diisikan. Ya kan? Bisa cairan, ya kan? Bisa mika, bisa, sehingga kapasitor itu macam-macam, ada elektrolit, ada kertas, ada kertas, ada nikel, ada bahan lainnya. Nah, itu adalah macam-macam dari kapasitor. Oke. Ini kapasitas keping sejajarnya adalah isolator, ya kan? Keduanya masih sama. Oke, lah di sini katoda dielektrikum. Dielektrikum lah yang menyebabkan adalah hukum Gauss, ya kan? Jadi delta sama dengan Q per A. Delta. Kedua keping kapasitor dimuati sama besar tetapi berlainan jenis. Jadi muatan plus Q dan min Q. Jika luas permukaan plus A, maka kita dapatkan ini ya. Maka E sama dengan delta per epsilon 0 sama dengan Q per epsilon 0 A. E itu apa? Muatan listrik. Hukum Gauss, muatan listrik. Berarti di sini Q sama dengan EA. Nah, maka Q kata kita dapatkan adalah V epsilon 0 A per D, sehingga C itu sama dengan epsilon 0 A per D karena C sama dengan Q per V. Nah, di sini dari hukum Gauss. Dari hukum Gauss. Oke. Nah, di sini Q per V kita dapatkan ini. Oke, yang kita terangkan tadi. Kemudian C sama dengan epsilon 0 A per D, sehingga ini berbanding lurus dengan luas penampang, berbanding lurus dengan berbanding terbalik dengan jaraknya. Jarak semakin kecil maka C-nya semakin besar, ya kan? Kalau jarak semakin besar maka C-nya semakin kecil, kan? Itu adalah berbanding terbalik. Oke. C sama dengan epsilon R, epsilon 0. Epsilon R itu apa? Variabel kapasitor, atau bisa dikatakan epsilon R atau relatif. Berarti tidak sesuatu tidak mungkin pas, ya kan, mesti ada relatif. Maka ada epsilon R-nya, ya kan, ada kotoran dan sebagainya. Kapasitor keping sejajar dapat diubah kapasitasnya dengan mudah, ya kan. Sini adalah sehingga variabel kapasitor disebut dengan Farco, variabel kondensator, karena dia dapat berubah-ubah. Contoh Farco kalau radio zaman dulu adalah dipakai volume, yang dipakai volume. Tapi karena sekarang sudah digital, maka volumenya plus minus saja. Tapi di dalamnya ada variabel kondensator atau Farco. Nah, ini adalah permitivitas epsilonnya ya. Epsilon sama dengan Ca per D. Jadi di sini epsilon adalah Ca per D. Nah, di sini ya simbol kapasitornya bisa dengan non polar, polar, dan variabel kapasitor. Berarti kalau di sini adalah kalau polar ini hampir sama dengan simbol dari sumber tegangan. Hati-hati, kalau sumber tegangan polar maka dia ada tanda seperti C sini ya. Tapi kalau non polar ini hati-hati, maka untuk simbol sumber tegangan harus ada tanda positif dan negatifnya, sedangkan ini tidak ada. Oke, variabel kondensator tadi yang bisa berubah-ubah nilainya. Oke, kita masuk lagi rangkaian seri. Serinya ini sama karena di sini adalah seri. Prinsip dari rangkaian seri apa? Voltasenya di sini adalah penambahan, karena dalam rangkaian seri yang sama adalah arusnya. Maka jadi berlaku VAD itu sama dengan V1, V2, V3. Maka didapatkan karena dia
berlaku ini, rangkaian seri ada yang tidak bercabang ya. Maka kalau dia bercabang, maka Q per C sama dengan Q per C. Maka untuk rangkaian seri paralel seri adalah C total adalah seper C1 plus seper C2 plus seper C3. Sedangkan V-nya adalah VAB plus VCD. Oke, di sini adalah kameranya dimunculkan dikit ya. Berarti rangkaian seri berarti kebalikan dari sana tadi. Kalau cara dari paralel ya, maka seper C seri sama dengan ini. Oke, kebalikan dari resistor. Sedangkan untuk paralel adalah rangkaian V-nya kan sama tuh, V1 sama dengan V2 sama dengan V3 kan. Maka C paralel sama dengan C1 plus C2 plus C3. Oke. Nah, ini rangkaian paralelnya kita dapatkan ini. Oke. Nah, ini adalah campuran insya Allah bisa, nggak ada masalah. Oke, ini campurannya ya. Nah, di sini adalah sekarang yang terakhir adalah energi kapasitor. Ya kan? Dia punya energi itu. Ya, EP sama dengan integral Q dV. Integral tertutup antara V1 V2. Oke. Berarti integralnya sama dengan berarti energi potensial sama dengan setengah CV kuadrat. Di sini. Maka EP sama dengan setengah Q kuadrat per C atau sama dengan setengah CV. Selesai. Seperti itu Mas Mbak, habis ini tolong dirangkum kemudian dimasukkan di dalam classroom masing-masing.